Saudara sekalian, pelajaran kita adalah seri mencari obat buat Laodikia, yaitu gereja akhir zaman. Kenapa dia jadi suam dan kita mau menemukan obatnya. Dan obatnya ternyata terdapat juga di di surat kepada Kolose. Mari kita izinkan saya untuk share screen saya. Apakah sudah muncul? Ya, sudah. Baik, saudara sekalian, kita akan lanjut pelajaran kita dengan belajar seri mencari obat untuk Laodikia. Ya, saya beri judul beli baju baru ya dari Kolose. Dan hari ini kita akan belajar Kolose pasal 3 dan 4 secara global. Baik, saudara sekalian, pelajaran kita hari ini akan mencakup keadaan Laodikia. Kenapa dia kaya tapi telanjang? Yang kedua, simbolisasi baju itu artinya apa? Yang ketiga, kita akan belajar beli baju baru di Kolose. Dan yang keempat, kita ambil aplikasi praktis buat hidup kita sehari-hari ya. Baik, saudara sekalian, kita sudah belajar bahwa Laodikia dalam Wahyu 3 disebutkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita bahwa gereja pada akhir zaman ini akan kaya tapi telanjang. Mari kita lihat apa kata Yesus soal ini. Wahyu 3, 16 dan 17 dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang dan miskin, buta dan telanjang. Nah, kaya tapi telanjang. Kok bisa? Jadi ini sekali lagi ini adalah bahasa simbol, bahasa kiasan yang Tuhan gunakan tentang kondisi gereja yang suam. Suamnya karena dia merasa kaya, padahal nggak pakai baju. Jadi solusinya bagaimana? Tuhan kita memberi solusi di dalam Wahyu 3:18 dikatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah, 3 obat ini kita akan pelajari terus. Jadi dalam kesempatan ini kita akan belajar satu obat, satu solusi buat gereja yang suam-suam ini adalah belilah daripadaku pakaian putih. Apa ini artinya pakaian, saudara sekalian? Mari kita belajar simbolisasi baju dalam Alkitab. Nah, di dalam baju, telanjang pakai baju itu simbol apa? Pertama kali Alkitab menggunakan istilah ini dari Kejadian 3 ayat 7 dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat ya, pakaian dari daun. Nah, manusia kenapa telanjang? Waktu sebelumnya Alkitab mengatakan mereka memakai baju kemuliaan. Tetapi setelah mereka berdosa, kemuliaan itu hilang dan mereka kelihatan telanjang. Dan karena malu, mereka bikin baju dari daun. Nah, saudara sekalian, telanjang adalah sebuah simbolisasi bahwa kita telah berdosa. Nah, baju itu apa? Baju adalah simbol yang menutupi dosa kita. Ya, jadi baju ada penutup dosa. Dan cara manusia menyelesaikan dosa adalah cara sendiri, yaitu bikin cawat. Jadi cawat adalah baju yang jelek, baju yang tidak tahan lama. Tapi itulah yang manusia usahakan ya, mereka berusaha menutupi dosa. Manusia memang berusaha menutupi dosa, selalu berusaha menutupi dosa dengan cara-caranya sendiri. Nah, di dalam Kejadian 3:21 diberikan solusi baju baru dari Allah ya. Kejadian 3:21 dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang, yaitu binatangnya domba, untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya pada mereka. Pakaian lagi ya. Jadi Tuhan lihat baju bikinan manusia itu jelek, tidak tahan lama.
Tuhan mengadakan sebuah cara lain. Dia potong domba, bikin baju dari kulit domba. Nah, semua ini adalah simbolisasi. Kita tahu bahwa kulit domba itu adalah lambang kematian Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus dengan kesuciannya itu dipotong, dikorbankan untuk menghasilkan sebuah baju baru buat kita. Dengan kata lain, Tuhan ingin memberikan karakter yang baru seperti Kristus kepada gerejanya. Jadi saudara sekalian, pergi ke gereja, menjadi orang Kristen bukanlah soal pindah anggota ke gereja ya, atau pindah dari agama A ke agama B. Urusan utama agama Kristen adalah perubahan tabiat yang menyerupai Kristus. Baju lama kita atau tabiat lama kita, tabiat yang kita bawa waktu kita lahir dalam keadaan berdosa, itu harus diganti. Ganti baju yang dari Allah, yaitu baju dari Yesus Kristus. Saya harap simbolisasi ini saudara bisa mengerti. Dan simbolisasi ini juga digambarkan di cerita anak yang hilang ya. Waktu anak itu hilang, anak hilang itu kembali, ayahnya peluk, bajunya sudah kumal, tapi papanya mencium di lehernya, dan papanya bilang, ambil baju terbaik, ambil jubah terbaik, pakaikan kepada dia. Jadi anak yang memalukan ini, yang hina ini, ditutup dengan baju. Nah, perumpamaan ini juga adalah menggambarkan bahwa kita, orang yang berdosa, waktu datang kepada Kristus, dia mengcover kita dengan sifatnya. Jadi baju adalah perbuatan ya. Wahyu 19 ayat 8 juga menegaskan hal itu ya. Dikatakan lenan halus itu atau baju halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Jadi baju putih, baju adalah perbuatan. Baju putih, perbuatan yang benar. Kalau begitu, sekali lagi kita meyakini bahwa kalau Alkitab bicara tentang simbol baju, kalau baju dalam arti simbol, itu bicara tentang kelakuan kita yang harus diganti. Jadi saudara sekalian, pertobatan pada dasarnya adalah perubahan tabiat. Dan Yesus berkata, belilah padaku pakaian putih. Apa artinya beli, saudara sekalian? Beli, kenapa bukan gratis ya? Beli itu artinya kita harus barter ya. Zaman dulu, kalau orang mau beli sesuatu, dia harus jual sesuatu. Ya, kalau ada saudara mau beli rumah, saudara harus lepas domba, jual domba untuk dapatkan rumah. Jadi belilah itu artinya nggak ada gratis dalam hal ini. Kita harus melepaskan dosa kita dan tukar dengan hidup kita yang berdosa, sifat kita yang jelek, tukar. Dan dikatakan beli daripadaku. Oh, berarti belajar dari Kristus ya. Beli apa? Belajar apa? Baju baru atau sifat baru. Jadi sifat baru ini hanya kita dapat karena kita belajar kepada Kristus ya. Saudara sekalian, inilah konsep Alkitab. Belilah daripadaku pakaian putih. Kalau begitu kita bisa simpulkan apa yang membuat gereja Laodikia suam. Adalah karena gereja ini terlalu banyak mengetahui kebenaran tetapi tidak mengalami perubahan tabiat. Itulah penyebab suam. Ya. Nah, sekarang baju baru ini atau kelakuan baru ini kita mau beli di mana? Di dalam Kolose 4 ayat 16 ada indikasi bahwa obatnya itu, bajunya itu bisa dibeli di Kolose ya. Kolose 4:16 dikatakan, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia dan seterusnya. Jadi supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Ini juga adalah simbolisasi bahwa problem atau solusi buat Kolose juga adalah solusi buat gereja Laodikia ya. Nah, sekarang kita akan belajar beli baju baru di Kolose, dari Kolose 3 dan Kolose 4.
Nah, Paulus menulis 3 hal yang harus kita perbaiki. Harus kita ganti, baju lama yang harus kita buang. Yaitu Paulus bilang apa? Pikiran kamu yang lama harus dibuang, ganti dengan pikiran baru. Di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2 Paulus bilang ini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, bukan yang di bumi saja. Tentu saja kita boleh memikirkan perkara yang di bumi, tetapi bukan itu saja. Jadi kalau kita hanya selalu memikirkan yang di bumi saja, kita adalah orang-orang yang manusia lama. Sebab semua penduduk di dunia ini yang tidak kenal Tuhan selalu pikirkan soal itu ya. Makan, minum, soal sekolah, itu wajar kita pikirkan. Tetapi Paulus bilang, inilah sifat manusia baru. Inilah baju baru yang harus kamu miliki. Pikirannya harus ganti ya, jangan duniawi saja. Pikiran kita harus juga sekarang mulai tertarik hal-hal rohani. Jadi saudara sekalian, coba kita renungkan, apakah sekarang saya mulai tertarik hal rohani? Saya percaya yang ikut Bible study ya, nonton ini pasti juga mempunyai pikiran baru ya. Saudara sengaja datang ya, sediakan waktu untuk ikut Bible study. Saudara punya kerinduan yang baru ya, di samping saudara juga perlu ya makanan sehari-hari. Jadi Paulus bilang, inilah yang harus terjadi. Baju baru yang harus kita beli, yaitu pikiran baru. Kita senang memikirkan hal-hal yang rohani. Yang kedua, Paulus bilang, apa? Kelakuannya harus baru ya. Kolose 3, 5, dan 8. Saya kutip, karena itu matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, detail pelajaran ini nanti kita akan perdalam pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tetapi intinya Paulus bilang bahwa kelakuan manusia lama itu harus dibuang, ganti dengan kelakuan yang baru. Kelakuan manusia lama ini apa? Ya cabul, najis, nafsu, serakah, ngomongnya kotor, suka ngegosip, ya, gampang marah, itu adalah sifat manusia lama. Dan untuk bisa pintar marah, ya, pintar berkata kotor, belajarnya cepat ya. Jadi ingat, kelakuan baru ini harus kita belajar dari Kristus, dan belajarnya lama, itu seumur hidup ya. Saya ingat ada pepatah Mandarin yang bilang apa? Yang barangkali ada yang mengerti ya. 学好3年，学坏3天. Belajar yang baik, hal-hal yang baik perlu 3 tahun. Belajar yang nggak benar itu perlu 3 hari saja. Teman saya bilang nggak usah 3 hari, 3 jam juga orang pada pintar kalau yang nggak benar mah. Jadi saudara sekalian, memang kelakuan kita, baju kita yang lama itu memang baju jelek, baju kotor. Gampang sekali kita belinya, dapatnya ya, murah baju yang begitu. Tetapi Paulus bilang, buang, kamu harus ganti baju. Ganti kelakuan yang baru, jangan seperti ini ya. Dan ini yang menarik, Paulus bilang, kamu harus mempunyai hubungan sosial yang baru. Inilah yang harus kamu miliki kalau kamu di dalam Kristus. Kolose 3, 12 dan 13, Paulus tulis begini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihinya, kenakanlah ini. Nah, saudara perhatikan kata kenakanlah belas kasihan. Kenakan itu artinya pakai baju kan. Pakailah baju belas kasihan, pakailah baju kemurahan. Ayat 13, pakailah baju sabar seorang terhadap yang lain, artinya sabar terhadap sesama manusia, berarti hubungan sosial kan, dan ampunilah seorang yang lain. Jadi kamu harus ganti baju. Kalau dulu baju pemarah, sekarang dulu baju kikir, sekarang baju murah hati. Dulu suka ngomong kasar, sekarang baju lemah lembut ya. Kamu dulu kurang sabar sama kebodohan orang lain ya.
kita suka dendam sama orang lain. Sekarang kamu harus perbaiki ini semua. Kamu harus mempunyai hubungan sosial yang baik, ya. Perbaikilah dengan orang lain. Dan hubungan sosial yang dimaksud apa? Paulus adalah seorang yang sangat teratur. Dia lanjutkan dengan menerangkan ini. Yang harus diperbaiki adalah hubungan yang baru adalah suami istri. Hubungannya harus diperbaiki. Kolose 3:18-22, Paulus bilang, hai istri, kamu harus begini sama suamimu. Ayat 19, hai suami, kamu harus mengasihi istrimu. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Oh, jadi suami istri, Paulus bilang, begini caranya kamu memperbaiki diri. Ya, caranya istri tunduk. Suami sayang sama dia. Wah, jadi dua-duanya dinasihati oleh Paulus, ya. Dan hubungan baru yang Paulus maksud apa? Oh, anak sama orang tua harus juga rujuk, ya. Ayat 20. Paulus bilang, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah indah dalam Tuhan. Ayat 21. Paulus sebaliknya juga bilang, hai bapak-bapak, maksudnya orang tua, hai orang tua, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya, jangan kasar, jangan suka bentak, bicara sama mereka baik-baik, ya. Jadi hubungan baru ini harus diperbaiki. Kemudian Paulus juga bilang hubungan baru yang harus diperbaiki adalah apa? Hubungan bawahan sama atasan, ya. Kolose 3:22 Paulus nasihatkan kepada bawahan, ya, pegawai-pegawai. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi jangan lip service, jangan asal Tuhan senang, ya, tetapi benar-benar menghormati seperti kita takut kepada Tuhan. Jadi kepada bawahan ini. Tetapi kepada atasan, Paulus juga kasih nasihat, ya. Kolose 4:1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah bahwa kamu juga mempunyai tuan, bos di surga. Jadi kalau semua manusia mempraktekkan ini, tentu saja hubungan akan jadi baik, ya. Atasan bawahan jadi baik, orang tua anak jadi baik, suami istri yang dengan baik, sesama anggota jadi baik, dengan tetangga jadi baik. Dan dengan demikian, itulah yang Tuhan bilang, inilah obat untuk mengatasi kesuaman kalian. Pengetahuan gereja terlalu banyak, tetapi perubahan tabiat terlalu sedikit. Dan inilah obat buat Laodikia. Baik saudara sekalian, mari izinkan saya untuk rangkumkan pelajaran kita dari Kolose 3 dan 4 adalah baju baru yang dimaksud sebagai obat buat Laodikia adalah milikilah sifat yang baru. Dan Paulus menerangkan sifat baru yang harus kita miliki adalah pikiran kita baru, minatnya baru. Yang kedua, kelakuannya baru, yang lama buang. Yang ketiga, hubungan sosial yang baru. Semua hubungan jadi baik kembali. Inilah 3 baju yang harus kita beli di Kolose. Dan itu adalah obat buat keluar dari kesuaman Laodikia. Dan sebagai pengingat bagi saudara sekalian, tiga aspek ini benar-benar Paulus adalah seorang yang cerdas, ya. 3 aspek ini adalah segitiga pendidikan, bukan? Dia adalah pikiran, nomor 1 berarti mind, ya. Kemudian kelakuan baru itu karakter, dan yang ketiga hubungan baru adalah social. Jadi pendidikan kan mendidik manusia untuk punya social skill, punya karakter, punya peak mind, ya, the new mind. Jadi saudara sekalian, kita sekarang mengingat 3 tempat ini, ya, kepala, badan, sama tangan, ya. Itulah baju baru yang harus kita miliki. Baik saudara sekalian, sebagai aplikasi izinkan saya untuk membawa sebuah kesaksian dengan judul beli baju baru, ya. Nah,
Mungkin saudara kalau kritis membaca Alkitab, saudara mungkin akan bertanya, kenapa beli? Bukankah anugerah Tuhan itu gratis? Mari kita lihat Wahyu 3:18 dikatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar supaya engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih dan seterusnya ya. Jadi dikatakan supaya engkau membeli daripadaku pakaian putih. Pertanyaan, kenapa harus beli? Nah, saudara sekalian, saudara tahu bahwa beli zaman dulu adalah barter ya. Ada yang harus saya relakan untuk lepas, baru saya dapat sesuatu. Jadi beli itu kita sebenarnya tukar dengan sampah. Sampah tukar emas, tukar baju baru lah. Maukah kita? Tentu saja mau kalau sampah tukar baju baru ya. Jadi sifat dosa kita Tuhan bilang beli daripadaku artinya tukeran ya. Baik saudara sekalian, sebagai penutup inilah kesaksian saya, semoga bisa memberi inspirasi buat kita ya. Setelah jadi anggota gereja dan setelah saya menikah, saya hidup bahagia. Tetapi tanpa kami sadari bahwa seringkali suami istri kalau ada berbeda pendapat, kita suka berdebat dan suka saling potong pembicaraan. Dan tanpa sadar, potong pembicaranya lama-lama makin tinggi ya. Kalau pasangan kita nadanya naik, kita akan naik lagi. Dia lebih naik lagi, saya lebih tinggi lagi. Jadi kita ini seperti lomba paduan suara ya. Tinggi-tinggi nadanya. Suatu hari tanpa saya sadar bahwa ini jadi kebiasaan, di meja makan ketika kami makan, seperti biasa kami ada sedikit perbedaan pendapat, lalu kami mulai beradu pendapat. Dan ketika kami beradu pendapat di depan anak kami di meja makan, tiba-tiba anak kami yang bungsu, tiba-tiba dia menangis, terseduh-seduh. Kaget sekali kami, kenapa dia nangis? Dan waktu dia nangis, dia bilang begini, Mami, Daddy, boleh nggak berhenti bertengkar? Saya kaget, bukan main. Saya cuman lagi adu pendapat, tapi dia bilang boleh nggak bertengkar. Saya saling pandang dengan istri saya, kaget. Loh, anak kita sampai nangis. Lalu saya menyadari sesuatu. Ada yang nggak beres nih di hubungan suami istri kami. Rupanya kebiasaan sering beradu, saling memotong pembicaraan itu telah berkembang menjadi baju yang jelek, tabiat yang jelek. Sejak hari itu saya merenung, apa yang salah ya? Oh, nada bicara kami. Oh, sifat suka memotong pembicaraan. Saudara-saudara tahu bahwa seringkali setelah kita menikah agak lama, kadang-kadang seperti apa yang istri kita atau suami kita mau bicarakan, kita udah bisa tebak. Kalimatnya belum selesai, ya udah tahu kamu mau ngomong itu. Jadi kebiasaan interupsi itu bisa terjadi karena kita telah lama menikah. Jadi kemudian saya baca buku Adventist Home, buku yang bagus tentang nada suara dalam rumah tangga. Dan saya merasa menyesal bahwa walaupun saya menjadi orang Kristen, tetapi suara saya di rumah seringkali terlalu kasar, terlalu tinggi. Jadi saya bertobat. Saya kumpulkan keluarga saya dan saya bilang sama mereka, "Nak, istriku, mulai hari ini ada sesuatu yang harus kita robah di rumah ini." Apa itu mereka bilang? Mulai hari ini saya ingin usulkan sebuah peraturan di rumah kita. Semua orang di dalam rumah ini nada suaranya harus rendah, tidak boleh berteriak atau setengah berteriak, kecuali kalau ada kebakaran. Dan mereka tersenyum. Dan sejak hari itu seperti mujizat. Di rumah kami damai. Bila mana ada yang nadanya tinggi, yang lain diam. Dan nanti kita waktu kita diam, yang lain terus mengerti bahwa nadanya mulai tinggi. Dan sejak hari itu seperti terjadi mujizat di rumah kami. Saudara sekalian, inilah kesaksian saya bahwa seringkali tanpa kita sadar bahwa ada tabiat lama yang kita lupa tukar sama Yesus Kristus. Kita lupa lepaskan, karena itu kita sayang dan
kebiasaan kita dan kita sayang dan simpan terus. Saudara sekalian, nada suara, kebiasaan interupsi haruslah dibuang, saudara sekalian. Ya, baik saudara sekalian, sebagai penutup, apakah ada kelakuan yang buruk yang mungkin masih jadi kebiasaan kita? Biarlah dengan pelajaran hari ini kita merindukan sebuah baju yang baru, ya, kelakuan yang baru. Dan pelajaran tentang sifat yang baru ini kita akan pelajari lebih detail dalam minggu-minggu berikutnya. Semoga pelajaran hari ini menjadi berkat dan menginspirasi kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Baik saudara sekalian, kita akan tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita tanya jawab, ya. Bapa kami di surga, Allah yang maha baik, terima kasih untuk nasihat-nasihat dan teguran kepada Laodikia. Ajari kami ya Tuhan untuk keluar dari suaman dengan menukarkan sifat-sifat lama. Dan kami merindukan sifat-sifat yang baru. Perbaikilah hubungan kami di rumah, dengan anak-anak, suami istri, dengan anak-anak, dengan teman-teman kerja, dengan orang-orang sepergaulan kami. Tuhan, biarlah dengan tolong kami untuk berubah, biarlah dengan kami berubah, dunia boleh tahu bahwa ada satu kuasa yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan beserta kami dalam diskusi dan tanya jawab berikutnya. Dalam nama Yesus kami mohonkan semua ini. Amin. Amin.